Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya nih. Pada kesempatan kali ini, sore hari ini kita sedang acara ngabuburit. Saya ditemanin dua anak perempuan. Yang pertama ini kanan kiri. Yang pertama ini, halo teh, mau menyapa dulu. Namanya Cinta, yang paling cikal. Yang kedua ini Delvira. Jadi anak saya ini perempuan semuanya. Betul. Teh, ada yang pernah bertanya di channel nih ya, alasannya kenapa ngambil hukum juga gitu kuliahnya? Jujur tidak tahu. Enggak, alasannya yang Enggak, kan tentunya dulu yang waktu SMA IPA kan. Nah, terus kayak kurang nyaman gitu, tapi ya udah diselesain sampai akhir. Tapi pas kelas 2 SMA tuh ayah kan banyak kerja sama notaris. Nah, terus dikenalin notaris itu apa gitu-gitu, kuliahnya apa. Nah, jadi semenjak saat itu oke, kuliah hukum aja. Kuliah hukum aja ya. Tapi setelah dijalani bagaimana itu? Senang? Sangat amat nyaman. Sangat amat nyaman ya. Dan kalau boleh tahu, mungkin ada teman-teman juga yang ingin tahu nih. Kalau boleh tahu, ingin mengambilnya kemana nih setelah tamat hukum ini, ingin ngambilnya ke profesi apa ini? Lawyering dulu kayaknya. Oh, ke lawyer ya. Mbak dulu ilmu. Nanti kalau udah tahu bidangnya apa, insya Allah S2. Terus kalau boleh tahu, kenapa alasannya Stop. untuk enggak? Ingin nanya aja kenapa, jadi harus dijawab yang benar gitu ya, yang apa namanya ya, yang dijawab yang benar. Kalau boleh tahu kenapa alasannya mengambil lawyer dulu gitu? Karena tuh jujur tidak tahu, tapi katanya tuh kita kan udah pernah magang tuh jadi legal staff gitu. Nah, terus magang juga di pemerintahan gitu kan, sama di perusahaan. Jadi tuh flow kerjanya tuh beda. Kalau di lawyering tuh dia tuh lebih apa ya, lebih santai. Enggak, justru lebih disantai di perusahaan. Karena biasa perusahaan suka ada retainer lawyer juga kan. Jadi tuh ya hal-hal cuma dilihat hal kecil doang kalau di perusahaan. Cuman kalau di lawyer itu benar-benar kerja dari pagi sampai malam, jedud tuh bener-bener pagi sampai pagi juga itu bisa jadi nggak ada libur. Terus dari segi materi juga jadi kayak lebih ditimpa aja, soalnya kan nggak kasusnya nggak itu aja kebanyakan. Ya, tapi kenapa tadi saya bilang lebih belajar, sedikit santai gitu. Tapi ya kenapa sedikit bilang santai tadi, karena mungkin oke lah, pada saat kita menangani sebuah kasus kita diperlukan pikiran, diperlukan tenaga ya, untuk bagaimana bisa menyelesaikan sebuah kasus yang memang ditangani oleh kita ya. Tetapi kan itu sifatnya tidak apa ya, ya kita kalau berbicaranya kalau misalkan sudah jobnya banyak sih mungkin ya memang betul tidak santai ya. Tapi kalau misalkan jobnya tidak sedang banyak ya bisa dikatakan santai aja. Tapi tujulah kalau mengatakan tidak santai, ya mudah-mudahan aja nanti setelah jadi notaris terutama banyak membantu, ilmunya ini banyak bermanfaat untuk kepentingan masyarakat lah, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan mungkin pendampingan. Kira-kira seperti itu. Tertarik nggak itu? Bagaimana bisa memanfaatkan ilmunya dan bisa bermanfaat juga untuk kepentingan masyarakat. Sekarang kan banyak juga masyarakat kecil yang memang butuh pendampingan dari sisi aspek hukum gitu. Gimana menurut Teteh? Justru dulu kan yang kerja di rumah kita ya, kan kena pencurian kan, si suaminya. Nah, lurus ya? Nah, terus gimana? Ya greget aja, greget yang ngasih tahu. Karena kebanyakan tuh sekarang lawyer-lawyer yang pro bono tuh malah ngabobodo gitu loh istilahnya kalau bahasa Sundanya. Membodohi ya? Iya, kayak tetap dipungut biaya. Oke, kalau misalkan emang mau lolos tuh lu bayar gue 3 juta gitu. Nah, harusnya kan emang nggak dipungut biaya sama sekali kan. Tapi ternyata kayak gitu. Terus kalau nggak ngasih 3 juta dia ya ngebelanya sewajarnya aja gitu. Oh, seperti itu. Dulu bagaimana, kan sebetulnya ini bukan berarti membela ya. Dulu bagaimana, kan itu adalah sebuah profesi ya.
yang dimana mereka itu menjual profesinya untuk dapat membantu. Kalau misalkan hal seperti itu menurut Teteh itu memang tidak bagus gitu ya. Gitu. Tetapi kan mungkin ada profesi yang memang dibayarnya, ada juga LBH-nya yang bisa digratiskan untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi menurut Aih nih, sah-sah saja kalau misalkan, kalau menurut Aih sendiri ya, sah-sah saja itu terkait biaya. Kalau memang itu disepakati oleh kedua belah pihak, dalam arti klien yang meminta pendampingan hukum gitu ya. Ya berarti itu bukan LBH ya, namanya ya, kita hire pengacara aja bayar. Betul sekali. Maksudnya tadi kan disampaikan. Jadi pengacaranya tadi yang sifatnya bisa dikatakan meminta bayaran atau apa kan itu terkaitkan dengan profesinya ya. Tetapi maksudnya yang kita, jadi ada pengacara yang memang dia juga ada LBH-nya gitu loh. Jadi selain daripada dia yang apa namanya memberikan pendampingan yang taruhlah dibayar jasanya ya, dia juga memiliki LBH yang LBH ini juga tentunya untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi intinya LBH-nya ini bisa besar karena memang ada hal yang didapat dari profesi pengacaranya itu tadi gitu. Maksudnya ngerti ya? Dari apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi itu alasannya ya. Oke teman-teman, kita sedikit bincang-bincang saja karena maklum nih anak saya yang paling bungsu juga masih, kalau ngomong sama ayahnya ini masih gimana ya? Don't know what to do. Oke deh, ada yang mau ngomong lihat pakaiannya atau apa? Nggak tahu ya. Aduh teman-teman, apalagi yang bungsu nih masih unyu-unyu. Oke. Nah, teman-teman stay tune terus di channel Jesus dan ikuti perjalanan kita untuk acara ngabuburit hari ini. Go. I know you hurt.